Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Kadang-kadang malah bergetar. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung pada daya jepit dan malah bahas kentut. Halo. Kelemahan keempat, biasanya belum tentu semua yang di lapangan ini kompak untuk ngaji. Maka kita uji dulu kekompakan. Nanti yang nggak kompak tolong berdiri pulang. Kalau pengen ulang tahun ke-45 ini nanti akan jadi. Dan tepuk tangan, ini desa Pancasila terbaik untuk seluruh Indonesia. Nomor 2 ya Pak. Masya Allah. Saya baru pertama kali ke sini, luar biasa. Ini komitmen. Sejak saya dihubungi Pak Sekdes hubungi saya, langsung saya lebu. Seandainya malam ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada desa ini. Dan integritas saya jaga, komitmen saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Halo, terima kasih tim lighting, Masya Allah, sudah menjadi lebih baik ya Bu. Ya, nih, ya agak sulap sedikit nggak apa-apa. Ya, agak dinginkan lagi aja, biar nggak dari bawah banget. Oh dulu ya. Nah itu, nah gitu. Aku udah temen gitu tuh. Alhamdulillah masyarakat rojim tuh. Lebih bagus, lebih kelihatan. Lanjut, saya akan lanjut kalau semuanya kompak. Sekarang uji kekompakan, ini tolong Pak Kades diingati jangan kemana-mana, masih ada yang lewat, mohon maaf. Saya akan terus yang lewat ya, duduk ya, mana nanti dipoto ya. Ya silakan duduk, nanti kalau udah penuh kita berangkat ya. Diuji dulu, kompak dulu. Kalau saya bilang 1 tepuk 1, kalau saya bilang 2 tepuk, kalau saya bilang 3 tepuk, kalau saya bilang 4 gak usah tepuk. Nanti yang enggak kompak berdiri pulang. KTP-nya cabut aja Pak Kades. Itu bikin ke desa ini enggak kompak. Semuanya 1. Nah sini sama sana aja enggak kompak. Ulang 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4. Kalau 16 orang ini berdiri pulang nih, 12 orang itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi itu. Nggak ada kegiatan main anggaran aja itu. 4 tuh nggak usah tepuk, ngayal lah. Ngayal pun ngeping tepuk lah. Ulang 1, 3, 2, 1, 2, 4. Masih aja dia enggak kompak. Mana mulai mana mulai? Negara Indonesia itu perlu persatuan, kesatuan, satu kompak. Apalagi baru saja kita Sumpah Pemuda. Pertama air satu, tanah air. Berbangsa satu, bangsa. Berbahasa satu, bahasa. Lalu orang rolas mulai kan orang. Enggak jatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo, boleh nggak satu sholawat dulu? Ya, handphonenya dinyalain. Ya, sholawat yang semuanya bisa ngikuti apa? Badar apa? Sholawat. Ya, yang punya, yang bawa handphone, yang punya phone kalau nggak punya ya, nyalain yuk. Kita bersolawat, kita sholawat atas Nabi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
untuk kekompakan kita semuanya. Saya rasa sepanjang sejarah ulang tahun Bersih Desa untuk yang ke-45 tahun bersinar Masya Allah di Ketanah. Mudah-mudahan ini tanda keberkahan. Jujur selama jadi kades baru pertama kali lihat sinar lapangan semuanya bersinar Pak Kades ya. Masya Allah. Maka kalau tahun depan diadakan lagi setuju? Saya sekalian, hidup yang dicari berkah sebagaimana tadi diamanahkan Pak Kades. Kenapa hidup dicari berkah? Maka dalam Islam ketemu satu orang lain, assalamualaikum warahmatullahi, minta berkah. Yang kedua, kalau orang lihat pernikahan, barokah wa barokah alaika wa jama'a bainakum wa ya Allah, berilah berkah pada pernikahannya. Orang mau masuk rumah, Robi anggini munjalan mubarakan wa anta khairul munjin, ya Allah berilah berkah pada rumah kami. Orang mau makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut Allah apa petani? Petani matur nuwun gitu. Gimana doa mau makan teh? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pinter ya Allah, pinter teman gue. Kalau mau ke WC di depan kloset, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pinter ya. Nah, arep sinau piye? Buku sudah siapkan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau lihat Pak Sekdes dari kejauhan, lihat dari jauh gimana doanya, sumum bukmun. Oh, kurang ajar Pak Sekdes yang jemput saya ke bandara malah di, ayo diulak balik antara dagu jidat juga dibolak balik. Kenapa kita minta berkah? Karena rezeki yang kita bukan banyaknya, tapi berkahnya. Dengerin baik-baik. Halo, masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Karena buat apa Anda hidup kalau hilang berkah? Gaji Anda boleh miliaran, karir sehebat apapun, kalau nggak diberkahi nggak ada artinya. Maka merdeka pun atas rahmat dan berkah dari, karena yang berhak memberikan berkah hanya Allah. Untuk itu gaji Anda boleh sebulan 50 juta, cukup 50 juta sebulan cukup ya? Tapi kalau tidak diberkahi, anak kena narkoba, tiap hari ikut tawuran, anggur dicari Rauno ternyata menjarah neng Tanjung Priok, jipuk jam tangan 11 miliar. Jam tangannya siapa itu? Apa itu? Anakku Jojo. Gaji 50 juta, anak kena narkoba, tiap hari tawuran, istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betang, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuk, andulak, lolok, tulalit, uduhain, oon, gak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya oon. Ayo ibu oon. Suaminya galak, dikit-dikit KDRT, dikit-dikit pukul, hilang keberkahannya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang mana? Walaupun cuma 100 juta, tapi itulah berkah. Maka perhatikan baik-baik. Yang korupsi itu orang gajinya besar apa kecil? Kok korupsi? Berarti gajinya tidak Apa itu berkah? Berkah ada 4. Ada berapa? Ada berapa? 1, berkah sifatnya ilahiyah. Ya, makasih. Kau tahu yang ku mau. Ya.
Itu mepet ya. Terus mepet nih, aku ketuan ya. Ini buah ya kapan aku mangane ya Allah. Adik ini ya dibagi di sini ya. Ini buat orang ya dibagi orang dulu buat orang bagi ya. Kamu ceramah kon mangan lu kapan mangan ya. Ini anak surgawi semuanya ben waret dan turut ya. Saya ini biasanya tuh memang standar, saya lupa ngasih tahu tuh kalau pengajian saya tidak mau terlalu atas, ini untuk atas untuk tim makro, untuk pejabat oke, karena perlu tampil, tapi kalau saya harus mendekat ini pun kurang dekat, merapat, bahkan besok kalau undang lagi kalau bisa loh, kalau bisa anak-anak kecil jangan di depan, karena anak kecil kalau diem terus itu nggak normal. Kalau diem itu tidak normal, kalau ramai nggak normal pengajiannya. Maka saya senang malam tak kayak panganan pedang turu ya. Kedua kalau bisa besok lagi mana Pak Sekdes, kalau bikin panitia lagi, kalau ini kalau bisa itu yang depan-depan itu yang bening-bening. Buat si Sengis kue-kue itu yang buru kan. Yang udah expired yang pensiunan, kalau bisa yang depan itu yang bau parfum, yang bau balsam, bau remason, bau minyak gosok itu di depan sana ya. Ya setuju ya, setuju, gue masih seneng juga ya. Masya Allah ya. Nggak apa-apa Bu, tenang Bu, jangan tersinggung Bu. Itu walaupun tua tapi nggak kelihatan muda, luar biasa. Iya dari sini loh ya Pak, betul ya. Iya, itu walaupun tua tapi nggak kelihatan muda sama sekali. Insya Allah luar biasa. Makanya nggak tahu mana datu mana jidat tuh. Udah bagus. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jerapah makanya. Jadi jidatnya mana Bu? Jidat. Nah jidat di sini. Ya Allah. Tadi jago di sini. Saking jidat yang gini hitam tenang gitu. Malah ngantepi tonggone kok sing salah kowe kok sing diantepi tonggone. Saya orang psikologi Bu, dokter saya psikologi Bu. Saya kuliah dulu di IAIN sama di UGM, lulus ijazahnya asli Bu. Saya tahu psikologi, makanya kalau pengajian langsung ke materi, insya Allah nanti tidak ta'asur fil qalb, tidak mengesan di hati, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, metu meneh Masya Allah. Makanya saya sengaja supaya fokus, baru nanti saya masuk materi. Kira-kira jam 12 kurang sedikit nanti ya. Siap? Bunda-bunda solihah, bapak ibu semuanya, insya Allah ini jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Psikologi itu gampang, nanti yang belum nikah, kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris, itu terbukti dalam temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul? Dia pisah dengan suaminya 2 minggu nggak masalah. Kacamata reneng rong jam ketinggalan neng kamar mandi dah lari, betul? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di Kertanegara ini ya Allah Bu, sudah dalam tidur aja di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing, tapi mainan. Nah pelaku ini kita Masya Allah biasa. Nggak usah dilepas dulu, malah ragu apa-apa. Halo.
Lanjut. Apa itu berkah? Berkah ada satu, berkah sifatnya ilahiyah. Maka jangan mimpi hidup Anda diberkahi kalau Anda lepas hubungan dengan Allah. Maka lihat apa-apa, Masya Allah, subhanallah, innalillah, disebut nama Allah. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang jelek, na'udzu. Lihat gajinya Pak Kades, alhamdulillah. Lihat gaji sayapnya, innalillah, alhamdulillah. Dengan disebut nama Allah nanti akan ada berkah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat kalau kamu orang Islam? Karena sholat nanti akan mendapatkan berkah. Bu, ini pengajian bukan khutbah Jumat. Saya ini ngajak nyanyi bukan ngajak merenung. Tidak nyanyi. Menyenangkan orang itu berpahala, betul? Ibu mbok menyenangkan saya, walaupun nggak apa, mbok melu mangap-mangap dulu. Ikut gitu lip sync aja, ulangi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu ya, suaranya bagus gitu, lebih bagus daripada suaranya Limbat. Serius Bu, saya itu sering ketemu di studio Mas Limbat Pak ngono iso nyalonkan bupati nek kampanye piye coba. Masya Allah. Halo, kenapa saya suruh nyanyi diri? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka saya tidak ngajak, tidak dakwah, tidak komitmen. Ibu dakwai dirinya sendiri, bapak dakwai dirinya sendiri, bapak bikin komitmen sendiri. Bapak sedang ngomong untuk dirinya sendiri. Kenapa? Hidupmu, gajimu berapa miliar, karir seperti apapun, tidak ada artinya kalau kamu lupa kepada Allah. Maka sila pertama apa? Ketuhanan yang bisa. Kalau nggak mau ngaku Tuhan, jangan hidup di Indonesia. Karena ini syarat dapat berkah kalau selalu ada kaitan dengan semua rukun Islam boleh ditinggalkan kecuali sholat. Assalamualaikum. Masih ada suara, lanjut ya. Orang boleh nggak haji karena miskin? Boleh nggak zakat karena nggak punya uang? Boleh nggak puasa karena sakit? Tapi boleh nggak sholat karena miskin? Boleh nggak sholat karena nggak punya uang? Boleh nggak sholat karena sakit? Aku sholat ngopo orang di duit. Maka walaupun dia miskin harus, walaupun dia nggak punya uang harus, walaupun dia sakit harus, karena sholat tidak harus dengan berdiri. Bisa nggak sholat itu nggak berdiri? Dengan apa? Duduk nggak bisa? Berbaring nggak bisa? Isyarat nggak bisa? Nah, disolatkan. Maka jangan sampai nggak sholat. Halo. Yang kedua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Sudah, saya hanya nerangkan yang disampaikan Pak Kades saja supaya berkah. Saya mau berkah ini nanti di macam ya. Apa wujud berkah itu? Rasa cukup, rasa tenang. Duduk tenang seperti ini berkah. Ibu tidak bisa duduk ini di Gaza, tidak ini, karena apa? Keberkahan ketika kita hidup rukun, ini berkah. Anak yang mudah dinasihati, taat kepada orang tua, itu berkah. Istri yang menyenangkan suami, itu berkah. Suami yang menyenangkan istri, itu berkah. Keluarga yang sakinah, itu berkah. Rezeki yang merasa cukup, itu berkah. Kematian yang husnul khotimah, itu berkah. Berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Pengajian dan mulai karena mau juga satu itu.
Lanjut. Lanjut nanti kabeh muli karo wong telu. Lanjut ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Nanti. Oh, ngantar cucu ya pintar ya. Tadi mah tak tungake kalau pulang nanti keluar sini enggak balik, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, langsung balik daripada tak tungake. Halo. Masih fokus, Bu? Masih jelas suara saya, Bu? Kalau jelas tolong jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu setuju dengan poligami? Oh, berarti jelas. Iya, berarti jelas. Bapak-bapak, jelas suara saya? Jelas, Pak? Kalau jelas jawab sejelas-jelasnya, jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Itu yang di belakang is pensiun itu setuju ya, Pak Camat sih paling kenceng, Bu. Bu Camat tadi enggak tadi, Pak Kades semuanya itu udah setuju Bapak, Masya Allah. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baik, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya secara siri. Betul? Jujur, kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang melakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa syukur, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki, Bu. Saya itu di Jakarta sering Bu suruh nginep tempatnya saya Bu Jamil, nggak mau. Halo, halo, anak muda dinasihati berkah. Anak sekarang sulit untuk dinasihati. Anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi begitu handphonenya berdering langsung lari. Dengerin anak-anakku, kamu dulu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin, hamil 9 bulan, hamil itu susah. Nah, aku kayak bawa drum band, tidur tengkurap kayak timbangan, terlentang kayak kuburan, capek, tambah besar padahal jalan keluarnya kecil. Pasti bingung loh, oh, belum pernah hamil, kamu belum pernah hamil, bilang belum. Ya hamil berapa tahun namanya? Yang lain minum itu cuma 1 gelas, kamu galonnya masuk di situ. Masya Allah, ini titik berbobot, makanya kok siap tadi miring ke sana, kamu wah langsung tanggungnya miring ke kiri. Masya Allah. Halo, kamu dulu dilahirkan, dengerin, bukan di-download. Kalau ada seorang anak mendahulukan pakai handphone, kalau minta uang jangan dikasih, kan jauh handphone. Karena minta ke handphone, karena kamu lebih taat pada handphone. Kamu mendahulukan handphone, menggunakan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Halo, betapa anak sekarang sulit. Bu, saya punya teman dosen, anaknya ya Allah disuruh beliin apa, dikasih upah saja malah ganti nyuruh bapaknya. Sana beli ini tuh, saya kasih 20.000, bapak aja berangkat saya kasih 50.000. Bilang aja kan. Betapa anak sekarang, Bu, sesakit-sakitnya orang tua kalau didurhakai anak. Istri yang menyenangkan suami itu berkah, dan suami, dengerin, suami yang menyenangkan istri itu berkah. Kenapa? Karena banyak suami sekarang yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Ada suami yang kalau ngobrol dengan jangan bikin makamu bledos itu tak dengar piring, terus tak pikir tak kasih jeruk anggur langsung diem malah. itu nggak akan jatuh jauh dari
anak yang meniru ibune. Sejak tadi ngevibrasi terus. Sing ngakon ibunya ya. Ya, santai aja. Terus entek jeruk orang turu-turu. Halo. Ada nggak suami kalau ngobrol dengan orang lain bisa 3 jam? Tapi dengan seistinya dia asal jawab, dari mana mas? Dari belakang, mau kemana? Mau depan? Sudah makan wis, lamangan mutar. Ada nggak suami seperti itu? Nanti bujumu dewe langsung ada. Pak, piring. Kalau bapak sampai nyakiti hati wanita, ada 4 alasannya. 1, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Betul? Menyakiti bapaknya, ibunya, adiknya. 2, bapak nikahi istri Anda tidak biayai, sudah lulus baru dinikahi, betul? Nggak biayai sandang, pangan, papan, pendidikan. Terutama saya, dulu saya mau ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Karena istri saya itu mahasiswi saya, sekarang lagi di Eropa karena tugas negara. Itu istri saya itu sama saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, dia selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajar saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luruskan. Enggak, kalau mau. Dan istri saya itu anak ulama, anak kiai, anak pengusaha batik di tengah kota Jogja, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Untuannya mudah-mudahan tahun ini. Kalau dibagi saya akan buka tambang batu bara ilegal di sini. Halo. Kirim bapak nyakiti hati istri. Ketiga, dengerin baik-baik. Kalau ada wanita sampai sakit hatinya, wanita kalau nangis itu biayanya mahal. Karena wanita kalau nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, berdua, foundation, krim malam, krim siang, betul Bu? Krim aja ada krim siang, krim malam, ada foundation, ada Viva, Kisi, Super Cream, Pon, Wage, Kliwon, Legi, semuanya masuk. Halo? Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya, betul? Sabun muka aja nggak pakai itu. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitmu semua sama-sama. Halo? Yang keempat, kirim wanita, kirim bapak-bapak. Karena banyak pengajian yang datang laki-laki apa perempuan? Yang banyak korupsi laki-laki apa perempuan? Yang banyak mencuri laki-laki apa perempuan? Yang banyak korupsi laki apa perempuan? Maka dengerin bapak-bapak. Kalau bapak nyakiti hati wanita, wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori, wanita itu sulit untuk move on, wanita itu ahli sejarah. Maka janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Maka Kertanegara ini lebih banyak jandanya apa dudanya? Maka Pak Lurah kalau mau kampanye lagi, perhatikan janda-janda, karena dia lebih banyak. Seorang wanita ditinggal mati suaminya nggak langsung nikah, betul? Nunggu 4 bulan, 4 tahun, kadang-kadang masa iddah, kadang-kadang menjanda seumur hidup, betul? Tapi jangan harap kalau yang mati ibu-ibu. Suamiku nggak usah nunggu 4 tahun, nggak nunggu 4 bulan, 40 hari aja kawin lagi, betul? Sampai mertuanya bilang mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa ben cepet garing? Wah, garingnya. Betul Bu? Dan sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya.
Karena banyak wanita-wanita yang pinternya menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Wanita kalau mau ada kondangan, ada resepsi, dandannya 3 jam, betul? Kerudung aja 12 meter diputer sana puter sini, naikkan lagi turun kali, kumpulkan yang tengah. Jadi melakukan gue sampah. Ada 100 tutorial jilbab yang bagus, gak seperti itu, turunkan, naikkan, kalau perlu ciputnya, dalemannya itu nggak boleh lurus, ini kurang trendy. Yang bagus itu yang ciputnya miring separuh, jadi kena mata satu belajar laut itu, wah, jadi miring, jadi ini itu kurang miring, ini dimiringkan situ ya. Ini jadi nanti ya, kayak mata satu gini. Masya Allah. Begitu mau keluar rumah, tapi suaminya datang capek-capek, kadang-kadang ya Allah dia ya pakai daster aja seminggu, digantung dipakai lagi, gantung pakai lagi, kadang daster 1 penitinya 8 belahnya dari ketek sampai ujung, ya Allah. Halo, ilfil tahu nggak Bu? Ibu kalau tidak pandai menyenangkan suami ibu akan disenangkan di mall-mall itu jauh lebih indah. Yang di mall itu, betul Bu? Di sana itu kutilang kurus, dihilang si kayak bila. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk-gemuk, itu kok kayak kalung langsung hilang. Mana kalau berani saya pakai kejepit leher. Bertamu gimana Pak Kades bikin malu, bangkit itu, kursinya ngikut, masalah luar biasa. Halo, keluar rumah pakai Bulgari, Bikadila, Kosle, Dosevita, Estilodur, ya Allah, wangi-wangi kalau keluar rumah. Tapi suami datang baunya balsem, PPO, Rimason, minyak kayu putih, minyak telur, minyak gosok, kerokan terus. Kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih, koyok salon pasti cerah. Itu Bu Kades itu, Bu Kades. Oh, yang cerita Pak Kades ini tadi kok. Udah capek-capek di kelurahan sampai di rumah cuman ya Allah disuguhi gitu. Bu, pulang dari sini jadilah istri yang paling baik untuk suaminya. Mintalah 3. Minta berapa? Besok saya sampaikan lagi tentang ketahanan rumah tangga dan parenting di ulang tahun ke-46. 1, sebaik-baik istri itu mintanya ada 1, minta doa. Mintalah doa kepada suami. Suami yang sering mendoakan istri pasti dia jadi orang baik, karena nggak mungkin dia mendoakan kebaikan kalau dia sendiri nggak baik. 2, mintalah nasihat. Tolong nasihati saya, tolong nasihati saya. Karena laki-laki tidak mau menasihati, oh ya aku seragam sholat, dia kudu seragam. Yang ketiga, mintalah maaf. Karena wanita di Indonesia ini serba benar, nggak pernah salah. Betul? Wanita itu merasa salah hanya setahun sekali pas Idul Fitri. Itu pun cuma pakai copy paste seputih kapas sejenis embun. Maafin ya, Masya Allah. Itu pun copy paste karena copy paste. Wong saya itu pernah buat itu dikirimkan saya. Wong gisi gawe aku kirim di aku mana? Halo, luar biasa Bu. Kalau itu dilakukan keluarga jadi sakinah. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Kades dapat 8 ton, Pak Sekdes dapatnya 2 on, Pak Camat dapatnya 2 kuintal, nggak bisa, nggak ada ukurannya. Inti dari berkah itu yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kita baik dunia dan akhirat. Kalau ibu bapak keluarganya lebih baik di dunia dan di akhirat, itu namanya berkah ziyadatul khair. Apa ukurannya? Ukurannya ada 10
Sekarang tolong dibacakan surat An-Nisa ayat 36 MC-nya. Kamu makan gaji buta kok. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36, perhatikan 10 ini. Siapa yang hafal 10 ini nanti dapat hadiah. Diingat-ingat, 100.000. Tolong siapkan yang di atas itu, nyiapkan uang 100.000 dari Pak Kapolsek, itu uang-uang di atas harus turun ke bawah, betul? Ya, nanti siapkan Pak Kades-Kades itu nyiapkan 100.000-an untuk siapa yang hafal 10 ini nanti dapat 100.000. Enak tak? Setuju? Setuju, yang dikai duit orang setuju. Ayo, An-Nisa ayat 36. Siapa namamu? Luki Anissa. Luki, what can I call you? Biasa dipanggil siapa? Luki. Luki, Yes. Luki artinya apa? Keberuntungan. Iya, Masya Allah. Thank you, sir. Masya Allah. Ya, soalnya wajahmu itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Tetangga saya. Orang aja udah mati kena gempa kemarin. Malu. Ayo lagi bacain. Surah An-Nisa ayat 36. Ya, artinya aja. Arabnya kelamaan. Iqra baru jilid 2 kan apa? Ya. Kalau ada An-Nisa apa Arabnya lebih bagus lagi. Oke, Mbak. Belum siap. Ya, langsung terjemahnya. Ya. Surah An-Nisa ayat 36. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. 1. Ya. Sembahlah Allah, diulang-ulang. Sembahlah Allah. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pertama, jadilah kamu orang selalu beribadah kepada Allah. Maka jangan tinggalkan Ini 1. Ini baik-baik. Kalau Anda ingin berkah, maka hubungan dengan Allah. Yang 9, hubungan dengan manusia. Pertama, betul-betul jangan tinggalkan sholat. 2, lanjut. Dan berbuat baiklah kepada kedua Biru walidain, yaitu berbuat baik pada orang tua ada 3. Ratu orang tua kandung, 2 mertua, 3 yang bapak-bapak yang di atas ini. Ini orang tua kita di kampung kita. Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Camat, Wakil Bupati, itu semua orang tua kita di kampung ini. Kalau Anda hubungan baik itu, insya Allah Anda akan diberkahi. Insya Allah yang ada di sini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya adalah biru abaukum ya bilgum abnaakum. Kalau kamu sudah baik pada orang tua, tugasmu didik anak-anakmu supaya dia baik kepada orang tua. Anak sekarang ya Allah Bu, luar biasa. Bu, kenapa setelah hubungan dengan Allah, pertama kali hubungan dengan orang tua? Karena ridho Allah pada ridho, murka Allah pada murka. Ini basic. Kalau ada anak baik orang tua bisa didik anaknya dengan baik kepada orang tua. Insya Allah tidak ada kenakalan, tidak ada narkoba di seluruh Indonesia. Rata-rata yang pakai narkoba tidak izin orang tuanya. Berarti dia tidak baik antara anak dengan orang tua. Orang-orang yang mau tawuran, kira-kira izin orang tuanya nggak? Mau izin Bu, mudah-mudahan bisa bacok 8 orang ini. Udah lama saya pengen bacok kelurahan sebelah itu. Ingin L2 supaya L3 ini bisa ini L berapa? L4 bisa menangkan L2, 3 kita babat semuanya. Tidak pernah izin orang tua. Kenapa ridho Allah pada murka Allah pada murka orang tua? Jangan kemana-mana, masih ada yang kembali lagi. Ya, itu ada. Masih ada. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Lanjut. Karena sampai Allah itu jangan kamu harap bisa masuk surga kalau kamu sholat sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus bismillahirrahmanirrahim, dibolak kamu lulusan UIN, kamu SAG sarjana alam goib, haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah.
puasa tiap Senin Kemis, Anda puasa, baca Quran, sholawat, Anda lakukan, tapi kamu durhaka orang tua, surga tidak akan bisa kau masuki. Maka baik pada orang tua. Kenapa ridho Allah pada ridho orang tua? Karena anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit? Istri saya itu 3 anaknya. Ya Allah, ada yang salah dari saya? Istri saya itu 3 anak. Kan istri itu berapa? Nggak bisa bahasa Inggris Pak Kades ini. Kalau 1 itu is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3, 1, 2, 3. Bisa bahasa Inggris ya kan? Tanya Pak Kiai, ini ada ketua MUI, Masya Allah yang saya hormati. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam berusaha? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Tadi ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Oh, nggak paham ya. Halo? Ketika istri harus keluar negeri, anak saya waktu kecil, sekarang udah mahasiswa semua, sakit sampai saya berdoa, ya Allah, oh ya sakit saya saja, ya anak saya yang sehat. Orang tua mau menggantikan anak, tapi jujur ada yang di sini mau menggantikan orang tuanya. Orang tuanya udah stroke pikun, ya Allah, yang stroke saya saja. Ya orang tua saya jadi kades di L4-nya, ada yang mau? Halo? Saya orang daerah Bu, saya pernah melihat langsung ibu saking sayangnya kepada anak. Anaknya waktu bayi pilek, dia sampai ngisep, nyedot, beli anaknya, sampai ngisep ingus anaknya. Pernah ada yang lihat? Pernah alami? Seorang ibu sampai mau ngisep ingus anaknya. Tapi jujur, siapa yang sini? Siapa yang mau nyedot beli bapaknya? Ayo, bapak pilih tak sedot umurnya, ada yang mau? Inilah kayak di sayu toh, ini kan yang. Maka hati-hati kalau kamu durhaka orang tua, kamu sholat sampai jidatmu jebol tidak akan bisa masuk surga. Kalau kamu durhaka pada orang, maka kapan depan saya akan bicara tentang parenting. Kalau diundang lagi. Pada orang tua, ketiga. 1, karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Ini ayat Bu, surat An-Nisa ayat 36. Bu, supaya orang tahu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Agama harus sesuai dengan budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Bu, dulu mabuk-mabukan itu budaya Arab, maka agama datang dilarang mabuk. Dulu poligami sampai puluhan wanita diatur agama nggak boleh, itu pun boleh maksimal 4, itu pun harus adil dan seterusnya. Halo? Menghormati orang itu agama, tapi harus sesuai dengan budaya. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot, bu. Kalau ada orang marah, Pak, nanti orang Arab pegang aja jenggotnya, ya Syekh ifalak, itu sudah meredakan. Tapi jangan lakukan di sini. Ketemu Pak Sekdes, kabari Pak, kabari Pak, kurang ajar ya. Damang Pak, kurang ajar. Kenapa? Keng kurang ajar kan gitu. Kenapa? Karena di situ adat di Kulon Progo Jogja itu kalau ngasih minum Bu, itu dikasih minum itu hanya separuh teh itu. Supaya apa? Supaya habis, nanti kalau habis dijok lagi supaya tetap panas. Tapi jangan dilakukan di sini. Kalau ada tamu kasih teh hanya separuh, itu pelit. Di Sumatera Barat kalau anak dinasihati dulu, lihat wajah bapak supaya dia fokus. Tapi kalau di Solo, di Jogja, dinasihati atau lihat wajah bapaknya, culek matamu, manilah. Karena beda budaya, ya, maka karib kerabat dikenalkan. 1, baik pada Allah ibadah. 2, orang tua. 3, karib kerabat. Yang keempat, anak-anak yatim. Anak yatim. Alhamdulillah
kalau ini saya laksanakan, saya concern sampai hari ini. Entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semua kekayaan saya, semuanya saya salurkan ke anak yatim. Alhamdulillah, karena istri saya yatim. Ya. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu yatim piatu, Bu. Saya juga yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu. Yatim yang bagaimana? Tidak semuanya yatim. Ini bapak-bapak yang di atas itu banyak yang yatim. Betul? Tapi yatim yang bagaimana? Yang kelima, orang-orang miskin. Yang miskin, karena kalau hanya yatim, Pak Prabowo juga yatim. Betul? Anies Baswedan yatim, Ganjar yatim, Mahfud MD yatim, Caimin yatim, semuanya yatim itu. Tapi nggak usah sedekah ke sana, karena dia tidak miskin. Maka peduli orang miskin sama innamatun soruna wa turzakuna wa turhamuna bidhafaikum. Kalau kita peduli pada orang-orang miskin, maka kamu akan dapat berkah. Maka kampung ini kalau pengen diberkahi, jangan, mohon maaf, biarkan orang-orang terlantar di kampung ini. Ada bakti-bakti sosial harus rutin. Ulang tahun ini harus disisakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ulang tahun kampung pokoknya harus ada dana untuk orang-orang yang tidak mampu. Setuju? Dana-dana desa diutamakan pada orang yang nggak punya dulu, karena kamu akan dapat berkah kalau kamu peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Paham? Yang keenam, Tetangga dekat dan tetangga jauh. 6 dan 7 dibaca ulang, dibaca ulang. Tetangga dekat, tetangga jauh. 6 dan 7 tetangga dekat, diulang. Maaf, itu bukan suara saya. Enggak, itu kipas angin, Bu, ada kemasukan. Pengkiso nggak pernah lihat. Lanjut. Ini intinya Bhinneka Tunggal Ika. Diulang tadi. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Dharma Gando, Kauka, Gendayangan, Uji Nyali, Gaduh itu nggak peduli. Yang penting tetangga. Perbaiki hubungan tetangga. Tidak boleh tetangganya Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, PKB, nggak peduli. Yang penting tetangga. Tidak peduli tetangganya itu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, nggak peduli. Yang penting tetangga. Saya tanya, kalau kita ada musibah, yang nolong tetangga kita apa ketua partai? Kalau kita ada kesibukan, ada hal yang perlu ditolong, yang nolong kepala desa, camat, bupati, apa tetangga? Maka perbaiki hubungan dengan tetangga. Tidak peduli tetangganya mau Islam, mau Hindu, mau nggak peduli. Yang penting tetangga. Ayatnya bicara tentang bagaimana kita tetangga. Nek arep nolong nggak usah lihat suku ras agamanya. Aduh tolong. Kamu Jawa, Bali, Dayak, Ambon, NTB, Jawa aja. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, aduh Islam, aduh Islam NU apa Muhammadiyah, aduh tolong NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko. AHY ibaratnya Selasa para Rabu. Kemarin Cibong apa Kampret boleh pilih Prabowo apa Mulyono, sudah mutar baru tolong. Ayo, inilah humanisme. Walaupun jadi lurah, jadi mohon maaf, jadi kades, jadi polisi, jadi tentara, itu hanya di kantor, betul nggak? Kalau di rumah polisinya hilang, jenderalnya hilang, betul nggak? Di depan Kapolri belum lama saya juga akan bicara ini. Pak Kapolri saya tunjuk, Pak Sigit Listio Sigit, saya baru ada acara di Polri, Pak. Nah tunjuk, Pak Sigit ini jenderal, tapi hanya di kantor. Kalau di rumah bukan jenderal, dia hanya seorang suami. Jadi rasa ngurus jenderalnya. Mentang-mentang dia, AKBP, Ajun Komisaris Besar atau apa, dia jenderal, istri siap komandan. Masuk siap kerjakan, lapangan. Tidur siap laksanakan. Buka. Lanjutkan 86. Nah nggak mungkin. Halo, kira-kira Pak Polisi gitu?
enggak, malah kayak anak kecil. Ini apa Bu? Aku nggak tanya-nanya. Itu walaupun Kapolsek, tapi kalau di rumah bukan Kapolsek, betul? Maka inilah tetangga dekat, tetangga jauh. Ini penting supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil. Jadi kalau nolong, kebakaran PDIP muter dan Nasdem ya biar PKB kita tolong, nggak boleh. Apapun partainya kita nolong, betul? Apapun sukunya kita tolong, betul? Inilah tetangga dekat, tetangga jauh. 8. Teman sejawat. Teman sejawat. Karena Anda mencari rezeki bersama para teman sejawat. Teman punya pengaruh. Makanya hati-hati, karena ternyata dengan pertemanan ada narkoba, dengan pertemanan ada tawuran. Halo, di sini masih ada nggak narkoba Pak? Pak Kapolsek, curanmor ada? Pekatnya apa di sini Pak? Pak Kapolsek sini, ya. Kasih ini. Pekat yang masih ada di sini, ayo sekaligus anjuran pada masyarakat. Ya, ya. Kenalkan dulu ini, nanti kalau menyekat di jalan supaya kita tahu ya rahasianya. Ya, siapkan Pak Mas Roni ya, ya, tolong pekat yang ada di sini untuk ini. Masih ada curanmor, masih ada pinjol, sidol, siap masih ya. Ayo di sini, mohon maaf, saya mau minum. Ya, ya nggak usah lama-lama, 2 jam aja cukup. Ya. Ya. Jadi izin Pak Ustadz, mungkin penyakit masyarakat di sini yaitu masalah miras. Siap. Kami di kurs pertama minuman ya, ini minumannya nggak keras, ini minuman lunak ya. Miras modusnya apa Pak? Biasanya apa? Beli dari luar, minum di sini Pak. Ya. Tapi malam ini nggak ada Pak, karena orangnya ikut pengajian. Ya, ya, siap. Ya. Ya, miras. Apa lagi Pak? Masih ada? Miras sama curanmor itu Pak. Curanmor masih ada? Siap masih Pak. Ya. Ada berapa kasus temuan? Sementara 2 ini Pak. 2 ya, Masya Allah. Siap. Ini. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Ya. Narkoba ada? Ada Pak. Ada juga. Ya Allah. Ada itu anakmu dulu narkobanya. Ya. Ada himbauannya Pak? Silakan. Izin Pak Ustadz, mungkin menyampaikan untuk masyarakat apabila menemukan narkoba atau minuman keras, silakan dilaporkan kepada Babin Kantipmas atau Babinsa sehingga menindaklanjuti ke Polsek terdekat Pak. Demikian Pak Ustadz. Ada hotline khusus nomor yang perlu dihubungi Pak? Sementara belum ada Pak. Ya. Kalau KDRT ada nggak Pak? KDRT ada juga. Ya, ini KDRT ini wajah-wajah KDRT ini wajah-wajah. Perselingkuhan ada nggak Pak? Ada Pak. Perselingkuhan ada Pak? Kebanyakan Muslim Pak. Kebanyakan Muslim. Ya. Siap. Alhamdulillah. Ya. Ya, tapi kita tolong baik, curanmor masih ada, narkoba ada, miras ada, tolong perhatikan karena itu akan merusak hubungan sama. Halo, orang pakai narkoba itu bukan orang jahat, tapi goblok, bego. Mabuk aja mahal, namanya foto itu 250.000, yang namanya sabu-sabu itu hanya 300.000 yang impor, yang murah itu AO, KTI, Mensen, Magadon, Taman Bogor itu agak murah. Tembakau gorila agak murah, murah lagi lim Bon itu, murah lagi itu trek jaran, itu banyak. Loh, zaman kita masih muda ya Pak, untuk mabuk itu 2.000 rupiah, 5.000 aja bisa mabuk, naik bis itu menghadap ke belakang enggak. Ngapain mabuk mama ini? Baik, tolong betul-betul imbauan Kamtipmas ini penting, saudara sekalian Bapak, karena inti dari orang agama itu hablum minallah dan hablum. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Kapolsek.
Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka perbaiki hubungan dengan sesama. Yang ke-9, Ibnu Sabil dan hamba sahaya Ibnu yang kami Sabil, giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan, ya Allah. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan, tamu. Kalau ada orang Jogja ke Kartanegara, itu Ibnu Sabil. Paham nggak? Ulangi, Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan atau tamu. Ibnu Sabil, orang ngerti Ibnu Sabil, tamu. Paham nggak panitianya itu? Diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak? Orang yang penting panitia itu. Hormati tetangga dan hormati Yang ke-10. sudah habis Pak. Belum, itu 9 dia Ibnu Sabil. Kalau gitu kesusu kok nafsu men karo aku tuh. Urung kampung oleh mau coba korupsi. Dan hamba sahaya yang kami hamba saya kepada anak buah pimpinan harus baik, kepada lurah kades harus baik, kepada pemerintah pada rakyat, suami pada istri, pimpinan pada karyawan, manajer pada bawahannya. Penting bawahan atau atasan? Penting bawahan. Iku mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Penting atasan. Bapak mulai besok hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Jalan lumpeng, latu-latu, tek. Itu penting bawahan tadi, ya weh, Bapak juga hanya pakai bawahan. Besok baris lomba dari Kartanegara, wah, ibu-ibu hanya pakai bawahan. Juara 1 nasional. Saya nonton kayak banget, latu-latu juga, toko. 10 diulang dari awal sampai akhir. Siapa yang hafal tunjuk jari, 100.000 saya minta mulai dari sana, siapkan ya. Quran surat An-Nisa ayat 36 Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1, 2, dan berbuatlah baik kepada orang tua, 3, karib kerabat, 4, anak-anak yatim, 5, orang-orang miskin, 6, 7, tetangga dekat dan tetangga jauh, 8, teman sejawat, 9, Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, tamu. Tapi jatuh gitu aja lah. Ya, terus dan hamba sahaya yang kamu miliki. Masya Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang tidak menjalankan itu termasuk sombong karena dia tidak baik pada Allah dan dia tidak peduli pada sesama. Itulah kesombongan. Halo? Siapa yang hafal 10, 100.000? Ayo tunjuk jadi. Maju sini. Ayo sini maju. Minta uangnya sini belakang. Ya. Ini beli itu 100 sewa itu. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Itu ya. Langsung banyak sekali Pak Kades, sisanya untuk saya ini. Sana yang lain-lain biar udah banyak, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sisa dulu yang ayo maju. Panitia mana? Kasih mikrofon. Kamu MC-nya kasih mikrofon. Ya. Ayo maju sini. Siapa yang hafal 100.000? Mana tadi? Anak-anak terus. Ayo maju sini. Maju. 10 yang berkah. Ayo.